proses seleksi saya kira yang akan menentukan siapa yang bakal tampil gitu. Kalau saya tetap mendukung Mas Wali, ayo kita besarkan Solo dulu lah gitu. Selama 2 periode. 2 periode habisin di Solo ya. 2 Sehingga periode? iya dong, nanti legasinya biar makin kelihatan ya kan. Kemudian kematangan beliau makin luar biasa. Masa itu mau ke RI 1 sekalian, ayo kita dorong. Gibran bantah keras PKS Solo dorong Gibran 2 periode. Ada udang di balik batu, PKS ingin jatuhkan Gibran? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Mendukung Mas maju kurang mungkin. Gojek itu Pak Sugeng ya, nggak usah ditanggapi serius. Tapi yang jelas selama ini komunikasi dengan PKS terjalin dengan baik. Dan Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Redaksi Jurnal. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka meragukan dukungan DPW PKS Solo perihal Pilkada Solo 2024. Menurutnya, pernyataan Ketua Majelis Pertimbangan Daerah atau MPD PKS Solo, Sugeng Rianto, terkait dukungannya untuk Gibran jadi Wali Kota Solo 2 periode hanya bercanda. Namun Gibran mengapresiasi dukungan yang diberikan kepada PKS. Dalam Pilkada Solo 2020, PKS tak memberikan dukungan terhadap Gibran dan tetap berkomitmen menjadi oposisi. Gibran juga memuji Sugeng Rianto sebagai anggota DPRD Solo yang sering memberikan saran, kritik, dan masukan. Meski dia tidak yakin terkait dukungan PKS kepadanya jika akan maju di Pilkada Solo 2024. PKS ini kayaknya sengaja mau jebak Gibran ya. Kenapa harus di Solo 2 periode? Jika Gibran bisa naik ke tataran yang lebih tinggi, Gibran tentu bisa ikut kontestasi di Pilgub DKI tahun 2024. Publik melihat potensinya sangat kuat. Karakter Gibran tentu mirip dengan sang ayah yang terbukti melebur bersama warga Jakarta. Jadi yang dilakukan oleh PKS ini tentu cuma trik untuk menghalangi karir politik putra Jokowi. Di Depok, Kaisang Pangarep juga dihalang-halangi. Takut banget kayaknya sama putra Jokowi. Kelihatan orang-orang PKS ini lebih mengutamakan pencitraan daripada memperjuangkan kualitas pendidikan masyarakatnya. Memang sih Sugeng mengatakan PKS siap berkompetisi dengan siapa saja di pilkada daerah termasuk Gibran. Tapi kalau beneran siap bertarung dengan Gibran atau mendukung Gibran, semestinya dia dengan tegas mendukung semua programnya, tidak mencaci atau mencela. Tentu publik akan beranggapan bahwa PKS memiliki niat yang tidak baik kepada Gibran. Sebagai seorang oposisi, PKS juga dicurigai karena tiba-tiba mendukung Gibran maju 2 periode. Pasalnya, sebelumnya PKS meminta supaya dibuat aturan di mana keluarga inti seorang presiden dilarang maju dalam pemilihan umum. Alasannya adalah seorang anak presiden akan punya keistimewaan khusus dibandingkan calon lain. Ia maunya ada aturan khusus untuk memastikan pemilu yang adil bagi semua orang. Hal ini tentu komentar orang sakit. Inilah yang menyebabkan publik curiga dengan PKS. Kenapa tiba-tiba mendukung Gibran maju 2 periode di Solo? Nama Gibran saat ini memang terus melambung karena karakter kepemimpinannya. Cara memimpin Solo serta sikapnya terhadap semua orang. Gibran cenderung bersahabat dengan semua kalangan, bukan hanya mitra politik, bahkan dengan lawan politik. Maka dari itu, Gibran ini lebih cocok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dengan modal sumber daya hingga popularitasnya saat ini, Gibran harus tetap hati-hati dan cerdas. Gibran harus mampu menangkap aspirasi masyarakat dan bisa digunakan sebagai strategi memenangkannya terkait kebutuhan masyarakat yang belum dipenuhi pemerintahan saat ini. Hingga keluhan-keluhan lain terkait pemerintahan sepeninggal Anies ini, Gibran harus benar menguasainya. Tentu kita mencurigai kepentingan apa yang ada di balik PKS. Apakah mungkin ada ketakutan dari kubu PKS jika Gibran maju sebagai Gubernur DKI? Dari sini kita bisa simpulkan, PKS panik dan kepanasan dengan kiprah keluarga Jokowi. Saya yakin PKS paham kalau keluarga Jokowi sangat dihormati dan disegani. Track record mereka masih bersih. PKS dalam hati yakin bahwa jika keluarga Jokowi ikutan berpolitik, pasti punya peluang besar untuk menang. Maklumi saja penderitaan PKS selama 10 tahun ini. Coba bayangkan, Jokowi jadi presiden, lalu Gibran jadi presiden, lalu Kaisang juga jadi presiden, lalu Jan Etes nanti juga jadi presiden.
sampai anak cucu cicit. PKS makan apa coba? Kadrun bisa mati mengenaskan. Bagaimana kalau menurut Anda? Maka dari itu saya lihat bahwa jangan sampai DKI Jakarta ini dikenal sebagai provinsi kelebihan bayar. Dan di sini setelah saya baca rekomendasi dari BPK, ini saya kira adanya maladministrasi dari Pemprov sendiri atau bahkan kesengajaan. 800 juta data lebih, tapi 200 sudah dikembalikan, ya 600 sedang dalam proses ya. Ini kan soal administrasi pendataan. Terbongkar lagi. Temuan BPK, Pemprov DKI era Anies kelebihan bayar, kena denda 45,87 miliar rupiah. Anies kabur pura-pura nggak tahu, PJ Heru tuntut tanggung jawab Munis. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Bau itu semakin menyengat. Salah satu yang terpenting adalah ditemukannya begitu banyak kasus kelebihan bayar yang terungkap Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Loh kok kelebihan bayar ya? Bukannya itu potensi korupsi? Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI menemukan sejumlah persoalan dalam laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2022, di mana pada saat itu masih dipimpin oleh Anies Baswedan. Anggota 5 BPK RI Ahmadin Nur Supit menjelaskan, salah satu masalah itu yakni kelebihan pembayaran atas belanja dan denda keterlambatan dengan total nilai 45,87 miliar. Kelebihan pembayaran atas belanja nilainya 11,34 miliar. Rinciannya kelebihan perhitungan gaji dan tambahan penghasilan senilai 6,39 miliar rupiah. Kemudian kelebihan volume pengadaan barang jasa sebesar 4,06 miliar, serta kelebihan pembayaran belanja hibah dan bansos senilai 878 juta. Sementara itu denda keterlambatan nilainya 34,53 miliar. Denda keterlambatan adalah sanksi yang dikenakan pemerintah kepada kontraktor atau penyedia barang jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. Pemprov DKI semestinya menerima 34,53 miliar dari kontraktor atau penyedia barang jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Namun uang itu belum semuanya diterima Pemprov DKI sehingga menjadi temuan BPK. Persoalan kedua yaitu bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul KJMU senilai 197,55 miliar yang belum disalurkan. Sementara itu bansos pemenuhan kebutuhan dasar senilai 15,18 miliar tak sesuai ketentuan. Ahmadi menyebutkan persoalan selanjutnya, Pemprov DKI era Anies dinilai belum tertib terkait penata usahaan penyerahan dan pencatatan aset berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum. Ada 2 bidang lahan fasilitas sosial atau fasilitas umum yang telah diterima dari pemegang surat izin penguasaan penggunaan tanah atau SIPPT senilai 17,72 miliar yang masih dalam sengketa. Kemudian, penerimaan aset fasilitas sosial atau fasilitas umum belum dilaporkan oleh wali kota kepada Badan Pengelola Aset Daerah BPAD. Lalu ada pula aset fasilitas sosial, fasilitas umum yang dikuasai atau digunakan pihak lain tanpa perjanjian. Meski demikian, laporan keuangan Pemprov DKI 2022 nyatanya memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK. Lucu bukan? Dengan perolehan tersebut, laporan keuangan Pemprov DKI secara berturut-turut memperoleh opini WTP hingga 6 kali sejak 2017. Bahkan temuan BPK yang paling parah, Pemprov DKI era Anies melakukan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja daerah TKD atau tambahan penghasilan pegawai TPP pada tahun anggaran 2020 senilai 862 juta rupiah, hampir 1 miliar. Anies kala itu beralasan, kelebihan bayar gaji PNS itu karena masalah pendataan antara pegawai yang pensiun, meninggal, dan yang masih aktif. Menurutnya, kelebihan bayar ini tidak ada masalah. Soal kelebihan bayar sepertinya menjadi hal yang rutin di jajaran Pemda DKI era Anies. Di masa pandemi saja BPK menemukan adanya kesalahan penganggaran untuk penggunaan belanja barang dan jasa, di mana rinciannya diantaranya pemborosan pembelian rapid test. Sebanyak 1.146 siswa telah lulus sekolah, tapi masih dibiayai. Kemudian tunjangan pegawai yang sebenarnya sudah meninggal, tapi masih dibayarkan hampir 1 miliar. Kemana tuh duit? Tentu masih ada contoh lain yang tidak bisa dipaparkan satu demi satu. Hanya saja publik menjadi tidak paham apa sebenarnya yang terjadi dengan kelebihan bayar yang terjadinya terkesan rutin dan beruntun ini.
Jangan-jangan ada unsur kesengajaan untuk suatu tujuan tertentu atau mengutip rasa khawatir banyak orang bahwa praktik-praktik semacam ini merupakan suatu modus korupsi. Bisa saja, sebab oknum yang memang berbakat jadi maling akan selalu pandai menyiasati segala sesuatu asal bisa menyalurkan hobinya itu. Coba bayangkan apabila kasus-kasus kelebihan bayar ini tidak diketahui publik dan menjadi ramai. Apakah mungkin ada statement bahwa itu akan dikembalikan? Untung BPK masih baik hati mengumumkannya sebagai kelebihan bayar bukan korupsi. Coba kalau semuanya diselesaikan secara internal saja, apakah mungkin ada statement bahwa semua kelebihan bayar akan dikembalikan? Tidak ada yang tahu. Bagaimana menurut Anda?